dynamic routing setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang static routing. Oke. Sebelum kita lanjut, kita harus pahami dulu konsep dynamic routing ini ya. Jadi dynamic routing ini itu terdiri dari dua buah protokol ya. Ada interior gateway protocol dan exterior gateway protocol. Nah, interior gateway protocol itu ada dua lagi sub protokolnya, ada yang dimasuk dalam kelompok distant vector dan ada yang kelompok link state. Nah, di distant vector itu ada contoh protokolnya, ada RIP versi 1 dan 2, ada IGRP dan EIGRP. Sedangkan di link state itu ada OSPF dan ISIS. Sedangkan di exterior itu ada satu buah protokol yang namanya BGP. Ya, kita akan bahas tentang autonomous system ya. Jadi kalau dikatakan autonomous system itu ya merupakan sekumpulan jaringan ya dalam satu buah administrasi. Contoh dalam satu jaringan ya, satu buah administrasi itu ada beberapa gabungan network ya. Nah, contoh di gambar ini ya, itu ada buah autonomous system yang akan dihubungkan oleh satu buah protokol yang namanya BGP ya. Jadi untuk menghubungkan dua buah autonomous ya, autonomous itu kita bisa menggunakan exterior protokol dari routing ini. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, distant vector yang sebelum kita bahas, kita sudah bahas sebelumnya, yaitu merupakan bagian dari interior gateway interior gateway protokol ya. Nah, ada distant vector. Nah, distant vector ini secara umum ya, cara meneruskan atau merutekan paket itu dengan melihat jalur yang terdekat. Jadi jarak ya, jarak yang terdekat. Jadi ketika ada router yang terdekat, maka dia akan melewatkan paket melalui router tersebut. Sedangkan yang kedua tadi ada link state ya. Link state routing protocol ini itu cara kerjanya beda dengan distant vector tadi. Kalau distant vector kan dia akan melewatkan paket sesuai dengan rute terdekat. Sedangkan di link state ini dia punya cara kerja tersendiri ya, yang punya database tersendiri, tentunya juga punya algoritma tersendiri. Jadi kesimpulannya, untuk melewatkan atau merutekan paket data itu menurut kalau link state itu akan menentukan jalur yang terbaik ya. Jadi bukan jalur yang terdekat. Jadi dia akan melewatkan paket itu dengan melihat jalur yang terbaik. Nah, bisa jadi meskipun rutenya dekat, tapi kalau koneksi di situ ada lambat, misalnya bandwidthnya rendah atau media transmisinya kurang baik, tentunya jalur yang terdekat itu akan menjadi lebih masalah. Akan bermasalah ya jika memilih jalur yang terdekat. Tentunya meskipun jalurnya rutenya jauh, tapi tidak ada kendala. Nah, disitulah link state berperan. Jadi dia akan memilih rute mana yang terbaik. Ingat, kalau distant vector akan memilih jalur yang terdekat, sedangkan link state itu menentukan rute dari jalur yang terbaik. Nah, sebelum lanjut ke OSPF, kita akan praktikan dulu penerapan dari protokol distant vector. Kita akan menggunakan RIP ya, RIP versi 2. Oke.
kita akan praktekkan. Nah, di sini ada 3 buah network ya. Kita akan mengkonfigurasi rutenya menggunakan RIP versi 2 ya. Oke. Kita langsung saja, kita akan butuh 1 buah laptop untuk melakukan remote ya seperti biasa. Oke, nah ini kita beri nama misalnya ini. Oke ya. Nah, contoh ini kita berikan nama LAN 1, ini LAN 2 dan ini LAN 3. Kita asumsikan ini alamat IP-nya misalnya 192.168.1.1. Network kita pasang networknya saja /24. Sedangkan di sini misalnya 192.168.2.0/24. Nah, di sini 192.168.3.0/24. Nah, seperti ini ya. Kita rapikan dulu. Nah, ini networknya, nanti kita akan konfigurasi DHCP server ya untuk di routernya supaya lebih cepat. Nah, sekarang kita butuh 1 buah laptop. Kita butuh 1 buah laptop untuk melakukan remote ya. Pertama kita akan mengkonfigurasi LAN satunya. Kita menggunakan kabel konsol, hubungkan ke RS32, masuk ke router konsol. Oke ya. Kita buka laptopnya, masuk ke desktop, kemudian terminal, dan oke. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita enable, masuk konfigurasi terminalnya, kita ganti routernya dulu, host name R1. Sekarang kita konfigurasi IP addressnya di va0/ berapa tadi ya, va0/ ya gi0/0 ya. Oke, kita coba int gi0/0. Kita berikan IP address 192.168.1.1, kemudian subnet max-nya. Oke, jangan lupa di no shutdown. Oke, selanjutnya kita keluar 1 kali ke config global, kemudian kita konfigurasi DHCP servernya. Oke, IP DHCP pool, kita pakai pool LAN 1. Oke, bulan 1, kemudian kita berikan networknya 192.168.1.0. Oke ya, kita lanjut. Oke, 255.255.255.0. Enter. Default routernya, IP dari router 192.168.1.1. Oke, setelah itu kita buktikan di klien dengan masuk ke desktop, pilih DHCP. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut lagi DHCP. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita remote lagi di LAN 2-nya. Konsol, kita buka
terminal. Oh sorry, kita buka terminal. Oke, kita enable, masuk ke global config. Sepertinya sama GI 0/0 ya untuk konfigurasi di LAN 2. INT GI 0/0. Kita masukkan IP address 192.168.2.1, subnet maxnya 255.255.255.0. jangan lupa di shutdown. Setelah itu kita keluar satu kali, konfigurasi DHCP nya IP DHCP pool, kita ketulis pool LAN 2. Kita masukkan networknya 192.168.2.0, subnet maxnya 255.255.255.0. Ntar jangan lupa default routernya IP dari router itu sendiri 192.168.2.1. Oke, setelah itu kita cek di kliennya. Oke, sudah, ini berhasil. Selanjutnya sebelahnya. Oke, sudah berhasil. Terakhir kita akan mengkonfigurasi LAN 3-nya. Kita hapus dulu. Kita hubungkan lagi konsolnya RS32 ke LAN 3. Oke, kita buka terminal. Oke, sekarang enter, kita masuk enable config terminal, kita masukkan INT, kita cek ke LAN ya sama GI 0/0. GI G0/0, kita masukkan IP address 192.168.3.1, subnet maxnya 255.255.255.0. Jangan lupa diaktifkan shutdown. Oke, kalau sudah, kita keluar satu kali, aktifkan DHCP nya IP DHCP pool LAN 3. Kita masukkan networknya 192.168.3.0, subnet maxnya 255.255.255.0. Ups, salah, kurang titik sini. Oke, jangan lupa default routernya 192.168.3.1. Oke, kita coba desktop, cek DHCP nya. Oke, berhasil. Sini lagi kita cek DHCP nya. Oke, berhasil. Nah, sudah. Sekarang kita akan konfigurasi router RIP-nya. Kita hubungkan dulu kabel ya. Nah, sini kita hubungkan GI 0/1 terhubung dengan GI 0/1 juga. Oke. Kemudian dari sini kita juga bisa menghubungkan GI 0/2 terhubung dengan GI 0/1. Oke ya. Nah, agar router kita juga bisa tambahkan ini, hubungkan dia ke sini, GI 02 terhubung ke GI 02. Nah, seperti ini, supaya dia akan menentukan rute mana yang terbaik dari router ini. Oke, selanjutnya kebetulan laptopnya sudah terhubung ke LAN 3, kita remote dari sini saja dulu ya. Nah, kita hubungkan, jadi untuk sementara kita pasangkan IP dulu ya. Kita pasangkan IP sini dulu. Nah, ini IP-nya misalnya 10.111/30. Nah, ini IP-nya di sini. Nah, di sini 10.111/30.
Oke. Kemudian di sini nantinya kita set 10 2 11/30 di sini 10 2 11 112. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya yang di sini kita copy di sini misalnya 10 3 111, kemudian di bawahnya 10 3 1 2. Oke ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita konfigurasi dari sini dulu ya, ke sana. Kita config GI 0 adalah GI 0/1. Oke ya. Kita masuk terminal. Oke. Sekarang kita exit satu kali. Kita masuk ke GI 0/2. int GI 0/2. Kita pasang IP address di situ 10.1.1.1 sampai maxnya karena /23 /30 255 255 jangan lupa di no shutdown. Oke, sudah. Selanjutnya ini GI 0/1 yang di sini ya. Oke, kita coba exit dulu. Nah, ini GI yang ke sini itu GI 0/1. Kita coba int GI 0/1. Oke, sudah. Kita kasih IP address. Nah, kita lihat 10.211 ya. 10.211 sampai maxnya 255 jangan lupa di no shutdown. Oke, selesai di sini. Kita remote lagi yang di sini. Kita hapus ini. Pilih kabel konsol, kita hubungkan ke sini. Oke, kita coba buka terminal. Oke. Kita exit satu kali. Kita daftarkan dia ini GI 0/2 ya. Ya, GI 0/2. Oke. int GI 0/2. Kita masukkan IP address-nya, IP address 10.1 11.12 subnet maxnya 255. Jangan lupa di no shutdown. Nah, lihat sudah warna hijau. Nah, sekarang kita GI 0 berapa yang ke bawah ini? Dia GI 01 ya, karena tertimpa. Oke, kita exit satu kali. int GI 0/1. Kita konfigurasi IP address berapa ke bawah tadi itu, ini ya 10.311. Oke, IP address 10.311 sampai max 255.255.252. Jangan lupa di no shutdown. Oke, sudah. Kita sudah berhasil konfigurasi di dua router ini. Sekarang router terakhir kita hapus dulu ini. Mana ya? Oke, ini. Pertama kita remote lagi ya di router terakhir ini. Oke, kita buka
masuk terminal, tekan OK. Oke, kita keluar satu kali, exit, kita masuk ke INT. Nah ini dulu, INT berapa ini? GI 0/2. Kita coba ya, INT GI 0/2. Kita kasih masuk IP address 10.2.1.2 subnet max 255.255.255.252. Jangan lupa Dino shutdown. Oke, sudah hijau. Kita coba lagi yang di LAN, ya yang di sini. Sebelum ini berapa kira-kira? Oh, GI 0/1. Kita coba exit satu kali, INT GI 0/1. Kita masukkan IP-nya, IP address 10.312 subnet max 255.255.252. Jangan lupa di no shutdown. Oke, selesai konfigurasinya. Nah ini belum ada routingnya, jadi ketika saya ping dari kita uji coba ya, sebelum di routing, misalnya ini alamat IP-nya itu 1.2, saya ping dari PC 5, saya ping 192.168.1.2, harusnya tidak terhubung ya, karena belum dikonfigurasi routingnya. Sekarang kita akan konfigurasi routing satu-satu. Oke ya, kita mulai dari yang terhubung saja, LAN ya LAN berapa tadi? LAN 2 ya. Oke, kita coba buka terminal. Oke. Nah sebelum kita konfigurasi, kita cek dulu, kita keluar dulu satu kali ya. Kita cek IP yang terdaftar do show IP INT BR. Nah, ini ada 3 buah network ya yang terdaftar. Maka untuk konfigurasi routing dinamis menggunakan RIP, maka caranya kita akan mendaftar semua network yang ada pada router ini. Jadi mulai dari 2.0, 10.3.1 dan seterusnya. Oke, kita coba ya. Router RIP, enter, tambahkan version 2. Nah, baru tambahkan network. Nah, networknya mulai dari sini ya. Berarti kita lanjut ya. Networknya 192.168.2.0, enter, tambah lagi network kedua yaitu sini ya, 10.310, enter, tambahkan lagi network 10.210, enter. Selesai ya untuk konfigurasi di sisi sini. Sekarang kita pindah ke kita pindah ke router sini ya, sini dulu. Terminal, oke. Kita exit satu kali, kita coba cek IP-nya, so IP INT BR. Nah ini ada ya, 1/10.3. Oke, kita masuk router RIP version 2, networknya 192.168.1.0, kemudian networknya 10.311
3 1 0 lagi, networknya 10 1 1 0. Oke, selesai. Selanjutnya kita hapus lagi. Kita ambil lagi ini, kita remote router yang terakhir sini. Kita buka terminal, oke. Kita enable conf t. Ini belum dirubah namanya ini. Kita coba rubah nama dulu. Hostname R3. Oke. IP. Oke, masuk langsung. Cek IP dulu. Do show IP INTBR. Lihat ya, ini network yang akan kita masukkan. Langsung router RIP version 2 network 192.168.3.0, enter. Network 10.210, enter. Network 10.110. Oke. Nah, harusnya ketika sudah dikonfigurasi seperti ini harusnya bisa terhubung. Kita coba lagi cek ke PC 5 tadi tempat saya ping. Salah. Oke, kembali saya akan ping ke 1.2. Kita coba. Dia timeout pernah terhubung ya. Jadi ini sudah bisa terhubung. Begitupun misalnya saya masuk di PC 2. Saya cek misalnya ini IP-nya berapa tadi ini 3.3. Saya masuk di PC 2. Saya mau ping ke 3.2. Ping 192.168.3.2. Harusnya terhubung ya. Kalau router RIP-nya berhasil terkonfigurasi. Oke, sudah. Untuk konfigurasi routing dinamis menggunakan RIP ya, yang merupakan salah satu bagian dari protokol distance vector. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang OSPF yang merupakan protokol dari link state. Oke.